Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Selamat datang dalam ibadah online di GBI Sokit. Kami sangat senang atas kehadiran saudara sekalian di ibadah online ini. Jika saudara diberkati di ibadah online kami, dapat menekan tombol like dan subscribe, serta dapat membagikan kepada yang lain untuk memberkati banyak orang. Jika saudara rindu untuk menjadi berkat bagi pelayanan di gereja kami, dapat mengirimkan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar, dan dapat mengirimkan bukti melalui nomor WA yang juga tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Ya, sekalipun kita tidak bisa bersama-sama beribadah di tempat ini, tapi saya kena percaya dari tempat kita masing-masing dimanapun Anda berada, hadirat Allah selalu hadir ketika kita dengan sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan pagi hari ini buat waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Sekalipun kami dari tempat berbeda ya Tuhan. Sekalipun kami dari rumah kami masing-masing datang menyembah Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Allah Maha Hadir, hadir di tengah-tengah persekutuan kami di tempat kami berada. Biarlah kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan sepenuhnya ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menjagai kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah sepanjang ibadah ini kami serahkan ke dalam pengasihan Tuhan yang berkenan, Tuhan yang memberkati sehingga namamu ditinggikan, namamu dipermuliakan lewat ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Dan setiap kami mengikuti ibadah ini pun diberkati lewat ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimulah segala kemuliaan dan hormat kekal untuk selama-lamanya kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita dengan bersuka cita, dengan penuh semangat datang kepada Tuhan. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik. Khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Ya kuat dan penuh kuasa. Karena kasih-Nya
sukacita surga nyata, penuh sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sama-sama kita tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat. Sekali katakan, tanganku ku angkat, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Syukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali katakan bersyukurlah. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya kita percaya, kita semua yakin dan percaya bahwa Allah itu baik dan sangat baik bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi datang kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita hari-hari ini, mari kita serahkan semuanya kepada sumber yang benar. Seorang pribadi yang selalu siap setiap waktu untuk menolong setiap kita. Satu hal, Tuhan mau kita setia bagi Dia. Makasih Tuhan. Kami tahu Engkau baik. Kami tahu hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan. Kami tahu pagi ini kami ada oleh karena kesempatan yang masih Tuhan beri buat kami. Kami berdoa, Tuhan lebih lagi mampukan kami, pakai kami untuk menjadi alat-Mu untuk memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau sebab Engkau baik. Kami merindu menyembah Engkau Tuhan sebab nama-Mu mulia. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu bagi Dia. Naikkan pujian penyembahanmu. Dia Allah yang senantiasa merindukan setiap kita. Sebab Dia baik. Oh, Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Kami sembah Engkau. Kami
janjimu terjadi bagiku. Katakan dengan lembut. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagi. Mari angkat tanganmu bagi Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagi. Katakan, ku sembah Engkau, ku sembah Kau
Saat ini kami datang kepada Tuhan, kami menyiapkan hati hidup kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, sampaikan isi hati-Mu buat kami. Setiap kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan Roh Kudus, urapi kami dan berbicaralah melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara, di rumahmu masing-masing. Saya berdoa Anda sekalian tetap dalam berkat perlindungan Tuhan. Mari saya mau mengajak kita sekalian merenungkan teks firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Saya akan bacakan ayat yang ke-34, demikian bunyi firman Tuhan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saya percaya kisah ini sudah sering kita baca, sering kali kita dengar. Ada satu hal yang menarik. Wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ditolong oleh Tuhan, mengalami mujizat. Dan Yesus berkata di ayat yang ke-34, "Imanmu telah menyelamatkanmu dan pergilah dengan sembuh dari penyakitmu." Saudara, menjadi perenungan buat kita sekalian. Yesus memberikan legitimasi bahwa iman wanita ini sungguh-sungguh menghadirkan mujizat. Iman wanita ini mendatangkan mujizat bagi dirinya yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan hidupmu hari-hari ini. Semua kita mengalami persoalan yang sama akibat pandemi COVID yang berkepanjangan ini. Tetapi secara spesifik masing-masing kita beragam, berbeda persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Tapi ada satu hal yang pasti menjadi keyakinan kita, bahwa mujizat itu masih ada buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Bagaimana dia dilawat Tuhan, bagaimana imannya menghadirkan kesembuhan bagi dirinya. Wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun memiliki iman yang luar biasa. Yesus menyatakan mujizatnya bagi wanita ini dan Yesus berkata, "Pergilah, sembuh dari penyakitmu." Saudara, ada satu hal yang perlu mari kita mengoreksi hidup kita. Sejauh mana iman kita, sejauh mana iman Anda kepada Kristus Yesus Tuhan. Wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, dia punya iman yang luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-27 di sana dikatakan, wanita ini telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudara, yang pertama yang perlu kita bangun, landasi imanmu karena perkataan Tuhan. Landasi imanmu karena berita karya Allah di dalam Kristus Yesus. Wanita ini, Alkitab memberikan data, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita-berita apa yang dilakukan oleh Yesus. Mujizat demi mujizat yang sudah dilakukan oleh Yesus terekam di dalam hati pikiran wanita. Karena itu dia mengalami pendarahan 12 tahun. Sudah banyak tabib, sudah berbagai cara dia lakukan untuk mencari kesembuhan, berobat ke sana ke sini tetapi tidak menjumpai kesembuhan. Dan dia mendengar bahwa Yesus punya kuasa, Yesus penuh kuasa. Karena itu berita yang dia dengar, wanita ini mendengar berita-berita bagaimana Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Dan wanita ini timbul iman percayanya. Dia mencoba mencari Yesus, dia mencoba mendekati Yesus. Ada iman yang dibangun karena berita-berita kebenaran yang datang dari Tuhan. Saudara, menjadi perenungan buat kita sekalian hari-hari ini, berita yang bagaimana yang Anda konsumsi hari-hari ini. Berita yang bagaimana yang Anda dengar hari-hari ini. Apakah berita yang melemahkan imanmu atau berita yang membuat imanmu makin berkobar?
Saudara, mari jangan biarkan diri kita, pendengaran kita, hidup kita dikuasai oleh berita-berita yang berkembang hari-hari ini yang melemahkan imanmu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Wanita ini mendengar berita-berita tentang Yesus, tentang apa yang dibuat oleh Yesus, dan dengan satu iman yang luar biasa, wanita ini akhirnya mengalami pertolongan Tuhan. Saudara bisa melihat pasal-pasal sebelumnya bagaimana Yesus menyatakan kuasa dan mujizatnya. Wanita ini paling tidak dia sudah merekam, dia mendengar. Ada banyak orang mungkin yang bercerita. Mungkin ada banyak berita yang dia dengar dari orang-orang yang ada di sekitar dia. Karena wanita ini sudah pergi ke berbagai tabib, sudah melakukan banyak cara. Paling tidak dia mendengar kasak-kusuk di sana sini. Oh, ada seseorang yang sungguh-sungguh luar biasa punya kuasa. Ada pribadi yang menyatakan mujizat. Paling tidak berita itu sudah dia dengar. Dan Alkitab mencatat wanita ini mendengar berita-berita tentang Yesus Kristus dan karya mujizatnya. Saudara, yang pertama mari menjadi perenungan buat kita sekalian. Sekali lagi saya sampaikan, mari buka ruang hati kita. Buka telinga pendengaran kita kepada hal-hal yang positif, yang membangun iman kita, bukan yang melemahkan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, mujizat masih ada sampai hari ini. Mujizat masih ada buat kita. Dalam beberapa waktu tim kami, setiap 2 malam sekali kami membuka link Zoom untuk sama-sama berdoa bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa. Saya melihat, menyaksikan, dan bahkan terus secara progres kita terus memantau, kita terus menjalin komunikasi. Dan ada banyak mujizat yang Tuhan nyatakan dan Tuhan kerjakan hari-hari ini. Dengar baik-baik, imanmu akan bangkit ketika engkau mendengar berita-berita tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, anak-anaknya yang dikasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, yang pertama, bangun imanmu dengan berita-berita yang membangkitkan, berita-berita yang positif. Dan saya percaya salah satu di antaranya, saudara harus tekun belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara mendengar banyak informasi, mari kita tampung. Kalau informasi hoax, informasi yang tidak membangun spirit iman kita, buang jauh-jauh. Tapi kita terus belajar berlandaskan firman Tuhan. Yesus Kristus Tuhan sanggup mengadakan mujizat buat kita sekalian. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-27 bagian B di sana dikatakan wanita ini yang mengalami pendarahan 12 tahun, dia mulai bergerak, tidak tinggal diam. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, iman wanita ini dibuktikan dengan sebuah tindakan. Iman yang dinamis, iman yang bergerak. Bukan saja mendengar, bukan saja menerima pesan dari orang, kabar yang dia terima bahwa Yesus melakukan mujizat ini, itu dan lain sebagainya. Tetapi dia meresponi lebih lanjut. Dia mencari Yesus, dia mendekati Yesus dalam kerumunan orang banyak. Dia mendekati dari belakang dan dia berkata di dalam hatinya, asalku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Saudara, iman yang luar biasa. Sejauh mana Anda dan saya hari-hari ini ketika di tengah-tengah persoalan pergumulan hidupmu, engkau berani bertindak? Apakah kita diam sebagai pengecut? Atau kita berdiam berdoa setelah kita sungguh-sungguh mendapat kekuatan yang ekstra, kita bergerak? Saudara, imanmu dibuktikan dari langkah imanmu. Apakah engkau dan saya sebagai pecundang? Apakah engkau dan saya sebagai prajurit yang mengerti bahwa di medan pertempuran memang harus ada pertempuran, tetapi di medan pertempuran tersedia kemenangan? Daud ketika menghadapi Goliat yang perawakannya tinggi besar, dilengkapi dengan senjata perang saat itu, tetapi Daud melangkah dengan iman. Engkau datang mendatangi aku dengan lembing tombak,
perlengkapan yang begitu rupa. Tapi aku datang kepadamu demi nama Tuhan. Saudara, ini yang menjadi perenungan buat kita sekalian. Memang betul kita harus berhikmat. Memang betul kita harus bijaksana. Tapi dengar baik-baik. Kadang-kadang kita bersembunyi dengan statement-statement yang indah itu. Oh maaf, saya tidak berani ini, itu dan lain sebagainya. Nanti kalau aku begini, nanti terjadi ini, itu dan lain sebagainya. Lebih baik aku berdiam diri. Dengar baik-baik. Orang yang beriman, dia berdoa di bawah kaki Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan berbicara, kerjakan. Pandemi ini bukan menjadi alat untuk kita malas-malasan. Pandemi ini bukan menjadi sarana yang sangat-sangat afdol dan kuat untuk kita berkata, oh maaf, ini pandemi, aku nggak boleh ini, nggak boleh itu. Betul Bapak Ibu Saudara, kita harus ikutin protokol. Kita harus taat betul, tapi bukan berarti kita jadi pecundang dan hanya bisa menggerutu, mengeluh kepada Tuhan. Sebab Tuhan bisa siapkan mujizat demi mujizat justru di tengah-tengah persoalan pandemi ini. Amin. Mari saya mengajak setiap kita sekalian, jemaat GBI Sokit yang saya kasihi, belajar dari wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Yang pertama, dia membangun imannya, mendengar perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan itu membangun spiritnya, membangun iman percayanya. Karena itu dia mulai mencari Yesus. Dan imannya bukan iman yang berdiam diri saja begitu, tetapi dia mulai melangkah, dia mulai bergerak mendekati Yesus. Dari belakang dia berkata, asal ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Iman yang bergerak, iman yang dinamis. Saya mendorong kita sekalian, yuk, memang betul di tengah pandemi seperti ini ada banyak kesulitan, tantangan yang kita hadapi. Tapi ketika engkau duduk diam dekat dengan Tuhan, Tuhan berikan inspirasi, Tuhan berikan ide-ide kreatif. Kreativitasmu akan muncul dan engkau akan tampil sebagai pemenang, melewati masa-masa sulit, dan engkau akan mengalami banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Sekali lagi, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan pergumulanmu hari-hari ini, tapi dengar baik-baik, Yesus mengasihi hidupmu, Tuhan mengasihi engkau, dan Tuhan mau engkau melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Dia, sebab Dia siapkan mujizat kemenangan besar buat Anda dan buat kita sekalian. Amin. Mari saya mau mengajak kita sekalian tundukkan kepala. Kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk pesan firman-Mu Tuhan. Engkau mengajar kepada kami sama seperti wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Dia membangun imannya karena berita-berita tentang keajaiban, mujizat, perbuatan-perbuatan yang dahsyat yang Engkau lakukan Tuhan. Tetapi wanita ini tidak tinggal diam. Kemudian dia mulai melangkah, dia bertindak dan imannya dinamis. Dia mencari Engkau Yesus, mulai mendekati Engkau, dan dia mulai berdiam, kemudian dia mulai mencari Engkau, mendekati Engkau dan menjamah jubah-Mu, dan berkata di dalam hatinya, asal ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Dan mujizat terjadi. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus mengajar kepada kami, iman harus dinamis. Iman dibangun oleh hal-hal yang terus memacu, menambah semangat hidup kami. Dan biarlah itu semua berasal dari kebenaran firman-Mu. Tetapi kami juga akan bergerak, kami akan bertindak, kami akan melihat kemuliaan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami. Kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib terjadi. Selama ini mungkin kami masih banyak hal yang membuat kami takut bimbang. Tapi biarlah melalui firman-Mu hari ini kami boleh bersama-sama belajar bahwa ada mujizat yang Tuhan sediakan buat kami. Tuhan memberkati setiap kami sekalian. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak-Mu, jemaat GBI Sokit yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan memberkati setiap mereka sekalian. Dan juga yang mengikuti online ibadah bersama-sama dengan kami. Apapun yang menjadi pergumulan setiap kami anak-anak-Mu, Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan. Yang mengalami jalan buntu, kami percaya Tuhan siapkan jalan keluar yang terbaik
buat kami dan kami akan melihat kemuliaan-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami terus menopang para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk ketua sinode kami. Kami berdoa untuk ketua BPD Jateng DIY. Kami berdoa untuk ketua Perwil Barat Daya. Kami berdoa untuk gembala sidang kami. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu yang ada bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus menopang bangsa kami Indonesia. Tuhan, berkat-Mu limpah atas Indonesia. Kami perkatakan dengan iman, badai pasti berlalu. Pelangi kasih Tuhan terbit atas Indonesia, diberkati Indonesia, dipulihkan Indonesia. Kami percaya Tuhan, dari pusat sampai daerah, seluruh aparatur pemerintahan kami, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Semua bagi hormat kepujian-Mu. Setiap kehidupan kami Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus melindungi kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau. Kami siapkan hati hidup kami untuk diberkati oleh Engkau. Tuhan terus memberkati kami dalam pekerjaan rumah tangga kami, usaha kami. Apapun yang kami kerjakan, bahkan apapun yang kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati setiap kami sekalian. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya kami akan akhiri ibadah ini. Segala rahmat, berkat, anugerah, kasih sayang dari Bapa di surga, anugerah yang melimpah dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. God bless you all.